pagi untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan kita dalam keadaan baik dan kita sudah melewati krisis panas ya, sedikit demi sedikit. Karena sudah lewat September, Oktober. Sekarang sudah mulai hujan-hujan, sore-sore udah mulai hujan. Jadi keadaannya tidak sepanas September kemarin ya. Puji Tuhan. Oke, saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di Hakim-Hakim. Kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal 1. Sebenarnya kita akan belajar nanti sampai pasal 2 ayat 5. Tapi kita baca untuk perwakilan saja ayat 1 sampai 10 saja. Ya, Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah dapat, seperti biasa saya akan mulai dengan ayat 1 dan jemaat di ayat kedua ya, sampai ayat 10 nanti. Oke, Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehuda yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan padaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan, maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Suku Yehuda pun maju. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka membunuh orang-orang itu dekat Bezek. 10.000 orang banyaknya. Di Bezek mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adonia Bezek melarikan diri. Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari tangannya dan ibu jari kakinya. Kata Adoni Bezek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku, sesuai dengan yang kulakukan itu. Demikianlah dibalaskan Allah padaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu Bani Yehuda memerangi lawan Yerusalem, merebutnya dan mengalahkannya dengan mata pedang, lalu memusnahkan kota itu. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan di tanah Negeb dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda segera menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron bernama Kiriat-Arba. Mereka mengalahkan Sesai, Ahiman, dan Talmai. Kesetiaan 3 Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami sudah membaca firman Tuhan-Mu, dan sebentar lagi kami akan menerima pengajaran tentang ayat firman yang kami baca. Tuhan, kiranya berkati baik dia yang mengajar, pengkhotbah yang mengajar, supaya kiranya mengajar sesuai dengan kehendak-Mu, dan berkatilah kami agar apa yang diajarkan dapat senantiasa kami ingat, kami pahami, dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, serta kami simpan di dalam pikiran dan hati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon bimbingan-Mu. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Dalam hidup itu ada masa orang itu sukses bangkit, tetapi ada masa di mana orang itu jatuh dan hancur ya. Memang kadang-kadang tidak ada orang yang sukses itu terus, kadang dia jatuh. Dan kemarin saya ingat waktu PA Pak Tony bilang ketika di masa lalu kalau kita mengambil suatu keputusan yang kecil dan keputusan yang salah, itu bisa berdampak kepada kehidupan kita di masa yang akan datang, akan besar gitu.
Dan kita bisa lihat di hakim-hakim ini satu langkah awal mereka. Dan langkah awal ini yang nanti akan menyebabkan mereka tumbang. Menyebabkan mereka tumbang. Jadi kita bisa melihat faktor apa saja yang membuat mereka nanti akan tumbang. Nanti kita seperti yang kita tahu, kerajaan ini terpecah. Israel itu terpecah jadi dua, utara dan selatan, dan berakhir di pembuangan. Dan ini dimulai dengan satu langkah kecil yang sebenarnya kelihatan kecil di awal, tetapi ternyata fatal. Jadi kita akan belajar faktor-faktor tumbangnya orang benar. Faktor-faktor tumbangnya orang benar. Faktor apa saja? Kalau kita lihat di ayat 1 dan 3, sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangan. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudara itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan naiklah kita berperang melawan orang Kanaan, maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Jadi kalau kita lihat misalnya di Yosua itu sudah dibagi tanah mereka itu, mana bagian Yehuda, mana bagian Benyamin, mana bagian Simeon, Lewi, segala macam sudah dibagi. Bagian yang lain misalnya dan segala macam sudah dibagi oleh Yosua. Nah, sekarang siapa yang akan maju merebutnya? Dulu berperang melawan suku asli di sana. Suku asli di sana kan suku Kanaan, ada Feris, Yebus, segala macam. Nah, itu suku-suku yang ada di sana. Mereka bertanya, Tuhan bilang Yehuda yang maju duluan. Nah, Yehuda punya satu strategi perang yang bagus. Jadi dia mau bersama-sama dengan Simeon. Jadi waktu itu perang sama-sama supaya kemungkinan untuk menangnya itu lebih besar. Jadi maju bersama. Tapi dari sekian banyak suku yang berpikir untuk maju bersama itu hanya 2 suku. Ironis. 10 sukunya kemana? Mereka memikirkan diri sendiri. Jadi faktor pertama yang membuat mereka tumbang, akhirnya tumbang. Kenapa mereka di masa yang akan datang itu akhirnya tumbang, hancur dulu? Karena mereka tidak kompak, tidak bersatu. Tidak bersatu untuk apa? Tidak bersatu misalnya untuk bukan hanya memerangi musuh, tidak bersatu untuk mentaati firman Tuhan. Sama-sama kita jalankan firman Tuhan. Tapi mereka tidak, ya. Kenapa? Banyak faktor ya. Kenapa orang itu susah tuh bekerja sama. Faktor yang pertama mungkin berpikir tidak akan adil misalnya. Kalau misalnya kerja sama-sama, nanti yang si ini bagi hasilnya tuh gak rata. Nah itu kadang-kadang terjadi. Makanya tak mau kerjasama, susah kerjasama tuh orang tuh kadang gitu. Nanti kalau kita kerjasama, bagi hasilnya nanti dia lebih banyak, saya lebih sedikit. Ini merasa dirugikan. Makanya tak mau kerjasama. Daripada kerjasama, banding kerja sendiri-sendiri. Ya. Itu yang salah satu jadi faktor kenapa orang itu kadang tidak mau bekerja sama. Apalagi misalnya berpikir nanti kalau kerja ada yang kerjanya sedikit, ada yang kerja banyak. Itu kesan gitu. Kerja sedikit, nanti ada yang kerja banyak. Yang satu malas-malasan, yang satu rajin. Gitu. Nah itu biasa kalau di dalam komunis itu sangat berkembang biak konsep kayak begitu. Karena apa? Komunis kan intinya mau rajin, mau malas, hasilnya nanti dapatnya sama. Pemikiran komunis kan pokoknya kesejahteraan rakyat rata semua.
sama semua. Akhirnya apa? Sistem begini melahirkan apa? Pekerja-pekerja yang malas, yang tidak rajin. Nah, ini yang mungkin dipikirkan pada waktu itu. Makanya banyak dari mereka itu memilih ya jalan sendiri-sendiri saja begitu. Tidak mau apa? Tidak mau kerjasama. Ya. Pikir tadi apa? Pikir tidak adil dalam bagian hasil, kemudian berpikir tidak akan adil dalam kerja. Itu biasa. Saya dulu ingat ya, terjadi mau kena ngapino di situ. Saya tuh ceritanya kayak dijual gitu. Dijual. Ada orang Singkawang, dia lihat saya waktu itu, saya ke rumah tetangga. Ah, ini bagus nih. Nah, kamu bisa jadi admin katanya. Kamu mukanya bagus katanya. Kamu mau ikut saya nggak? Dibawalah saya ke Batu Buil. Kalau yang tahu Batu Buil, bawa ke Pinok gitu. Kan ke sana. Dia bilang mau jadi admin. Tahu-tahu di sana tahu nggak jadi apa? Jadi kuli panggul. Jadi pikul-pikul barang. Sambil ini jagain toko gitu. Itu aja. Gitu. Nah, di situ waktu saya datang banyak karyawan tuh nggak tahu saya tuh orang ini, orang apa? Orang Tionghoa gitu. Mereka kira saya Dayak. Karena kan tamu. Ada satu orang, saya lupa namanya, Aheng ya, saya lupa namanya Aheng, kalau nggak salah Aheng atau Aheng. Dia itu suka ngomongin orang, tapi kerjanya malas. Kalau bos datang, dia rajin loh. Kalau nggak ada bos, dia tidur. Yang lain tikun, malas ya, malas. Dan suka ngomongin orang. Kenapa suka ngomongin orang? Ini, dia kan dengan bos kan orang Tionghoa, pakai bahasa Hakka. Nah kebetulan ya, bosnya itu Hakkanya Hakka Singkawang kayak saya. Nah orang ini bukan ini pakai Hakka biasa aja, jadi ngomong lah. Suatu hari dia ngomong, kau lihat tuh, bos, mereka tuh malas semua. Padahal dia sendiri yang malas ya. Dia tuh malas. Pakai bahasa ini Tionghoa, pakai bahasa Hakka. Kan yang daya-daya yang lain tak tahu kan ceritanya. Terus dia bilang malas kerjanya. Terus dia tunjuk satu-satu, termasuk saya ditunjuk. Waktu itu saya layani satu orang ibu-ibu. Habis itu saya taruh barangnya. Dia tolong ini. Langsung terkejut ya. Baru tahu dia sekor. Ada banyak orang tuh begitu ya. Karena berpikir apa? Kita kerja di sini gajinya sama lah. Si ini gajinya 2 juta, saya juga 2 juta. Ini 2 juta, itu 2 juta, itu 2 juta. Sama-sama di sini 2 juta. Ngapain kita rajin kerjanya? Ya. Udah semalas-malas nggak apa. Terima gaji juga. Ya. Kalau dilihat bos, misalnya kena marah, kita ini marah bentar gitu. Ya. Tapi kalau misalnya nggak kelihatan bos, ya nggak apa-apa gitu, syukur kita dapat gaji gitu, makan gaji buta ya. Ceritanya kayak gitu. Nah itu, selain itu apalagi kalau kita lihat di ayat 12 dan 15, ayat 12 dan 15 dikatakan, berkatalah Kaleb, siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istri, dan Otnil anak Kenas adik Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Jadi kita bisa lihat di sini mereka itu apa ya, tidak memedulikan satu sama lain. Mereka itu bukan peduli pada apa ya, mereka tuh bukan berpikir, oh saya melakukan ini untuk apa? Untuk suku saya, untuk bangsa saya, untuk Tuhan. Nah, apa yang mereka pikirkan? Ya ini,
ketika dimotivasi apa? Dimotivasi dengan apa? Si Kaleb bilang, siapa yang ini bisa kalahkan siapa? Kiryat Sefer, nanti ku kasih anakku. Langsung membara, menyala abangku, ya bahasa sih. Menyala abangku, langsung dihajar, ya kalah. Bayangkan, hebat, satu orang saja tuh, maju, gara-gara apa? Gara-gara wanita, ya. Gara-gara wanita. Kenapa? Mereka memikirkan diri sendiri, gitu. Kalau nggak ada ini, bisa saja nggak menang gitu. Kalau nggak ada hal ini, bisa saja, bisa jadi. Ya karena mereka memikirkan diri sendiri, egois. Nanti kita akan bahas lebih lanjut masalah ini. Ya, dalam Efesus 4 ayat 16. Efesus 4. Efesus 4 ayat 16 dikatakan apa? Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya sendiri. Jadi ini tentang jemaat. Jadi jemaat itu kan adalah tubuh Tuhan, satu tubuh Tuhan yang terikat, ya, terikat. Tangan terikat kepada badan, kaki terikat kepada tubuh, kepala juga. Harusnya bersatu, bukan kocar kacir kemana-mana, bukan punya apa ya, bukan punya pemikiran sendiri gitu, punya tiba-tiba punya otak sendiri di lengannya, udah kayak Mujang. Yang tahu itu lah. Udah kayak manusia yang punya 9 otak gitu, 9 otak. Jadi otaknya satu di sini, otaknya sini, otaknya kemudian di sini, ada di kakinya otaknya lagi gitu. Susah gitu, susah. Mencar jadinya. Nanti otaknya satu saya mau begini, jadi orang kenapa ya? Saya kayak dulu saya sakit kan gitu. Saya sakit dulu kan aneh. Saya sakit awal-awal gejalanya kan, saya mau makan, nggak tahu kenapa tangan ini malah begini. Kan saya mau makan, itu gejala pertama saya kena penyakit yang namanya apa? Gelombang listrik statis nih. Ada. Jadi waktu saya mau makan itu di tempat Pak Kurnia, tiba-tiba tangan saya itu, saya mau begini dia malah. Nah sekarang udah mulai mendingan karena pengobatan ya. Dan begini, parah waktu itu. Berapa kali saya itu kambuh, sampai saya itu ada putar-putar, nggak tahu kenapa badannya putar-putar. Udah saking gilanya saya bilang, kenapa ya. Dokter nggak ada yang satu pun ketemu. Kenapa? Karena nggak menyaksikan waktu itu. Jadi nebak-nebak, ada yang kurang vitamin D, kurang inilah, kurang apalah, ada yang kurang kalsium lah, segala macam, kurang berjemur lah, sampai ke kucing saya dibilang kena apa, penyakit sawan, epilepsi. Jadi gila babi saya. Nah, jemaat itu satu tubuh Tuhan. Kalau punya pemikiran yang berbeda, jemaat ini sudah sakit. Sudah sakit. Tumbuh tanggal mainnya, ya. Tangannya mungkin akan diamputasi, ya, kayak orang kena kencing manis ya. Atau mananya lagi, kakinya diamputasi, karena bahaya kan. Jadi jalan begini, mending diamputasi. Tuhan akan menghakiminya bagaimana? Salah satunya tadi amputasi jemaat yang bermasalah. Ada caranya kok. Tuhan menyingkirkan jemaat-jemaat yang menjadi masalah.
di dalam jemaat yang benar. Kemudian apa lagi? Terjadi Tuhan akan mengizinkan yang namanya perpecahan di dalam. Makanya Rasul Paulus bilang di dalam Korintus, ya perpecahan sedikit tidaknya itu baik baginya, karena menguji kemurnian iman. Engkau mengikuti kebenaran atau hanya mengikuti personal? Kan masalah mereka adalah mereka tuh meninggikan pengajar yang satu di bawah, di atas pengajar yang lain, meninggikan guru mereka satu sama lain. Nah, ini kan tidak boleh. Oke. Yang penting pecah aja, kata Paulus mungkin kayak gitu. Ya. Itu. Jadi itu poin pertama. Kenapa akhirnya mereka bisa jatuh, bisa tumbang di masa yang akan datang? Itu karena satu langkah kecil, mereka itu tidak kompak. Sifat tidak kompak inilah yang nanti akan terus menjalar di keturunan mereka, ya. Sampai mereka itu ya sudah pisah-pisah saja. Ngapain? Padahal Tuhan mau mereka bersatu, ya. Ya di zaman Salomo setelah itu Rehabeam dan Yerobeam yang memilih ya pisah-pisah saja kita, nggak jadi masalah gitu. Karena lihat nenek moyang kita ada di masa mereka tidak peduli satu sama lain, ya. Mereka bekerja sendiri-sendiri. Kenapa kita tidak bisa bekerja sendiri? Ya. Kita bisa. Artinya kita tidak berpikir demikian. Jangan seperti mereka. Oke, faktor kedua, ya, dari yang menyebabkan mengapa mereka bisa jatuh adalah tidak mengasihi Tuhan, ya. Ini salah satu indikasi kuat. Kalau kita baca di ayat 21, kembali ke Hakim-Hakim, ayat 21 dikatakan, tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang, ya. Jadi perintah Tuhan itu adalah menghalau semua penduduk yang ada di Kanaan itu habis. Itu perintah Tuhan. Perintahnya di mana? Di Ulangan misalnya. Tuhan perintahkan. Nah, di Keluaran ada juga. Di Ulangan 20. Ini pas masih ada Musa. Jadi Ulangan 20 ayat 17 dikatakan apa? Melainkan kau tumpas sama sekali, semua katanya sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allah. Jadi di sini ini perintah Tuhan kepada mereka pada zaman Musa masih ada, diperintahkan kepada mereka. Ini bukan perintah baru, ini perintah lama. Perintah lama disuruh tumpas orang-orang di sana. Dan ini bukan perintah untuk satu suku saja, ya. Ini perintah untuk semuanya. Perintah untuk semuanya. Dan bukan hanya itu, perintahnya adalah selesaikan, ya. Makanya tumpas habis. Tidak boleh setengah-setengah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan pekerjaan mereka setengah-setengah. Jadi melakukan firman Tuhan itu setengah-setengah. Itu tandanya apa? Mereka tidak mengasihi Tuhan itu segenap hati, ya. Karena hanya ada kepentingan yang mereka mau dapatkan, ya. Makanya mereka melakukan firman Tuhan itu setengah-setengah. Ada kepentingan di dalamnya. Nah, mengapa mereka bisa menumpas orang yang di sekitar sana setengah-setengah seperti itu? Ya. Karena mereka puas akan kemenangan yang tidak sempurna. Jadi
Yang penting misalnya kepala desanya mati. Nah, misalnya kalau menyerang desa ya, menyerang kampung, kepala desanya mati, sudah selesai. Ya. Yang penting rajanya sudah mati. Ya. Sisanya nggak mati. Yang penting tentara yang paling kuat mati. Nah itu misalnya lawan Goliat. Ya. Goliatnya mati, sudah selesai pekerjaan kita. Itu kadang terjadi gitu. Jadi hanya hanya berpusat pada perkara-perkara besar saja. Sedangkan Tuhan itu mau kita tuh menyelesaikan tugas-tugas kita sepenuhnya, selesai, sampai selesai. Mulai dari perkara-perkara besar sampai perkara-perkara kecil sekalipun. Karena Tuhan pernah berkata di Injil bahwa barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, maka daripadanya akan diberikan perkara-perkara yang besar. Kalau dia mengabaikan perkara-perkara kecil, bagaimana Tuhan itu akan mempercayakan perkara-perkara besar? Tidak mungkin. Di sini terlihat ya, ketika Tuhan uji mereka dengan memberikan firman Tuhan, tumpas sampai habis. Nah, kau bisa lakukan ini ya. Walaupun ada perkara-perkara kecil yang sebenarnya dalam pikiranmu ini ditumpas atau tidak ditumpas tidak jadi masalah. Tapi dalam pikiran Tuhan, Tuhan itu melihat sampai ke depannya. Kenapa sampai ke depan? Ya. Orang-orang yang lemah ini itu kan akan beranak pinak. Ya. Beranak pinak. Nanti kalau mereka sudah ramai, mereka akan balas dendam. Nah, ini Tuhan pikirkan. Tuhan mengasihi mereka, tetapi mereka tidak mengasihi Tuhan. Jadi kita perlu mengasihi Tuhan dengan melaksanakan perintah Tuhan setepat-tepatnya dan sampai selesai, segenap hati, supaya Tuhan itu sukacita, memiliki sukacita atas pekerjaan yang kita lakukan. Yang kita lakukan. Jadi kita harus melakukannya dengan sepenuh hati. Kemudian apalagi yang membuat akhirnya mereka itu sepertinya setengah-setengah ya di dalam melaksanakan perintah Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan. Kedua, melakukan perintah dengan motivasi yang salah. Ya tadi kan ayat 15 sudah kita baca. Si Otniel baru bergerak ketika ditawarkan Aksa oleh Kaleb. Ya. Jadi banyak orang tuh melayani Tuhan dengan motivasi yang salah. Melayani Tuhan itu harus dengan apa? Satu, doktrin yang benar. Dua, moral yang benar. Tiga, motivasi yang benar. Tiga-tiga ini harus jalan di dalam pelayanan. Ya. Tak boleh dia tuh buntung salah satu. Atau tiga-tiganya nggak ada sama sekali. Pelayanan dengan doktrin yang salah, ya, tanpa doktrin yang benar, ya, akan menghasilkan pelayanan yang buta. Pelayanan yang buta. Entah melayani siapa, atau melayani siapa gitu. Bisa saja melayani iblis. Jadi kita tuh melayani jadi meraba-raba dalam pelayanan. Karena doktrinnya salah, meraba-raba. Kemudian apa? Melayani dengan moral yang salah, moral yang tidak tepat, tak punya moral. Akhirnya apa? Oke, kita melayani dengan Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan, tetapi yang melayani adalah orang-orang berdosa, orang-orang brengsek. Dalamnya. Nah, itu. Akhirnya menghasilkan pelayanan dengan orang-orang yang di dalamnya penuh dengan dosa. Jadi pelayanannya itu kotor, ya kan? Najis. Kemudian apa lagi? Kalau ada doktrin yang benar, moralnya benar, tapi motivasinya salah, menghasilkan apa? Pelayanan
pelayanan yang tanpa passion. Ya, motivasi itu kan penggerak, salah satu penggerak kita melayani, penggerak. Motornya kita bilang ya, motor, bensin. Tapi kalau tak ada motivasi, bagaimana pelayanan itu ada jiwa di dalamnya, gitu. Ada hatinya di dalam melayani. Makanya kayak nyanyi segala macam kan, kita nyanyi, kita punya lagu yang bagus, mengajar, punya pengajaran moral yang bagus di dalamnya, ya. Kita percaya di sini jemaat kita berisi orang-orang yang kudus, amin. Tapi kalau tak punya motivasi di dalam melayani, ya, melayani itu kayak apa ya? Dapat kesempatan ya udah melayani, nggak dapat nggak melayani gitu. Terus kalau bisa saya tuh jangan melayani dulu. Nah, kadang-kadang tuh seperti itu. Jadi tak punya motivasi dalam melayani, menghindari pelayanan. Ya. Maka pelayanannya tidak punya jiwa. Oke, kita punya doktrin yang benar, kita punya moral yang baik, kita tak punya motivasi yang benar, akan jadi kacau pelayanan. Jadi kacau sekali. Di sini kan mereka ditawari dengan apa? Wanita. Nah, banyak gereja menawarkan pelayanan kepada apa? Pelayan dengan berbagai macam iming-iming. Ya. Berbagai macam iming-iming. Atau menarik jemaatnya dengan berbagai macam iming-iming. Misalnya ada door prize, saya ingat di tengah jalan tuh, saya lihat di jalan ya, mungkin di tengah jalan itu papannya, ya kata papan ada gereja ulang tahun, saya nggak mau sebut mereknya, ulang tahun pakai door prize mobil, ya kan, supaya apa? Jemaatnya ada orang datang berbondong-bondong, ya gereja jadi penuh, gedungnya jadi sempit, ya akhirnya ramai segala macam. Kemudian dikasih apa lagi segala macam. Atau ditawarkan misalnya, oh kalau percaya Yesus maka engkau akan sukses. Jadi gereja itu seperti apa ya? Seperti tempat main slot atau tempat kasino. Ya. Engkau judi dalam gereja, ya. Berjudi dalam gereja. Ya. Akhirnya ada yang bilang, oh ya engkau berikanlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan engkau 10 kali lipat. Itu kan judi namanya, ya. Mau berjudi dengan Tuhan. Kalau tidak dapat, belum nasib, ya. belum peruntungannya, ya. Kalau dapat, puji Tuhan. Itu karena kau percaya Yesus kan, makanya kau sukses. Kalau tidak sukses, misalnya nggak kembali, saya udah kasih 10 juta, harus dapat 100 juta Pak. Oh, belum beruntung, ya, karena kamu tariknya tuh tarik dindongnya, kalau main dindong kurang manjur, makanya akhirnya hasilnya tidak apa. Gitu. Banyak permainan di dalam gereja itu seperti itu, ya. Memakai cara-cara duniawi untuk menarik jemaat. Kemudian apa? Misalnya tawarkan jabatan, ya. Jabatan orang baru datang, dia orang kaya atau pejabat, tiba-tiba diangkat jadi diaken, ya. Padahal dalam 1 Timotius pasal 3 dikatakan ayat 8, diaken itu harus dilihat dulu, ya. Dia syaratnya aja itu hampir mirip dengan gembala atau pemilik jemaat. Bahkan plusnya apa? Plusnya adalah pemilik jemaat itu harus diaken itu harus ditilik dulu, bukan langsung main hajar. Kau
Kau pejabat jadi diaken karena banyak duit, kan? Harus dipantau dulu, diteropong moralnya seperti apa, ya, jujur tidak, ya kan? Segala macam. Baru kau bisa jadi diaken. Makanya Paulus kan berkata jangan terburu-buru menumpangkan tangan kepada Timotius. Jangan terburu, dipikir dulu. Karena ini demi masa depan jemaat, masa depan. Ya, masa depan jemaat. Kelangsungan dari jemaat, kelangsungan pelayanan dari jemaat. Nanti engkau akan dipimpin oleh seorang gembala yang seperti apa, itu harus dipikirkan. Engkau akan dilayani misalnya oleh diaken yang seperti apa, itu harus dipikirkan. Semuanya harus dipikirkan, nggak boleh terburu. Itu jadi kita sudah belajar dua hal ya. Mengapa umat Tuhan tuh akhirnya tumbang? Ini dua faktor kecil, tapi dapat berdampak kepada pelayanan ke depan, kepada iman ke depannya dari orang percaya. Yaitu satu, ya, ketika jemaat di dalamnya itu tidak kompak, umat Tuhan tidak kompak, dalam melayani Tuhan tidak kompak, yang bertanggung jawab segala macam. Kedua, tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jangan harap ya, pelayanan itu akan disenangi Tuhan. Amin. Oke, minta sekalian Pak Arsen pimpin kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman yang sudah kami dengar. Biar firman ini membuat kami semakin dewasa di dalam iman dan membuat kami semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Tuhan semakin masing. Untuk kami semakin semangat untuk datang kembali untuk mendengarkan belajar firman. Terima kasih Bapa di surga sudah memberkati hamba-Mu, kiranya Kau memberikan kesehatan supaya terus melayani dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.